Kalau tipe kulit kalian kombinasi dan bingung mau pilih moisturizer yang kayak gimana yang bagus, tepat, biar nyaman dipakai dan bikin kulit kinclong dan sehat, tonton video ini sampai habis. Pasti kalian gak bakalan bingung lagi pilih moisturizer yang tepat buat kulit kalian. Hai guys, welcome back to my channel. Kalau kalian baru, hai, aku Jemima. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian produk-produk moisturizer yang cocok banget buat kulit kombinasi. Sesuai dengan pengalaman aku sendiri, aku udah pakai dan aku udah ngerasain manfaatnya. Teksturnya tuh beneran pas buat kulit kombinasi karena aku pribadi juga punya kulit kombinasi guys. Aku punya tipe kulit yang U-zone-nya itu cenderung normal to dry, bahkan kadang bisa bener-bener kering banget dan sampai mengelupas, sedangkan area T-zone aku tuh berminyak. Nah, permasalahan yang sering banget kita temukan adalah kita tuh bingung mau pilih moisturizer yang terlalu creamy bakalan enak buat di U-zone tapi akan terlalu berminyak di area T-zone, atau kalau kita pilih moisturizer yang terlalu ringan, T-zone sih oke-oke aja ya, tapi di bagian U-zone kayak kurang puas gitu. Nah, ini dia beberapa rekomendasi aku yang menurutku ingredientsnya tuh bagus, jadi kita bisa dapetin manfaat bikin kulit kinclong dan sehat, dan tekstur dan feel-nya juga enak banget dipakai oleh kulit kombinasi. Dan aku bakalan share tips atau hacks gimana caranya kita bisa menyesuaikan moisturizer yang kita pakai itu biar tetap seluruh area kulit kita, baik yang kering maupun berminyak, itu merasa nyaman gitu pakai moisturizernya. Aku punya beberapa rekomendasi dari yang produk lokal sampai produk Korea. Langsung aja kita bahas yang pertama. Ini dia, tada! My first recommendation for combination skin is from Raya Beauty Radiance Glow Moisturizer. Moisturizer Raya Beauty ini fungsinya tuh sebenarnya ada mencerahkan kulit juga ya, tapi di aku pribadi work juga buat menghidrasi kulit. Ingredientsnya ada niacinamide buat brightening dan juga kakadu plum. Ini tuh ekstrak alami yang bisa juga mencerahkan kulit ya. Selain itu antioksidannya juga tinggi, jadi ikut melindungi kulit dari paparan polusi, serta ada madecasoside-nya yang bagus juga buat kalau misalnya kulit kombinasi kan bisa jerawatan juga nih, bisa meredakan jerawat. Dia tuh cukup ringan tapi kelihatan gitu mukanya jadi bercahaya. Ini tuh brand lokal, salah satu brand lokal yang aku percaya. Aku udah pakai tonernya sampai habis di seri yang sama, dan ini juga aku ada pakai udah setengah gini. Nyaman sih. Dia ada ceramide-nya juga sama glycerin buat hydrating dan moisturizing. Terus ini nggak pakai alkohol, nggak ada fragrance juga. Aman banget buat sensitive skin. Walaupun dia nggak ada fragrance, baunya tuh bukan yang bau apek ya, kayak tipikal bau seger aja gitu. Kayak gini teksturnya. Tada. Nah, menurut aku tekstur-tekstur yang kayak gini bakalan di-enjoy banget sih sama combination skin. Jadi dia tuh enggak tebel, tapi juga enggak terlalu ringan ya. Kelihatannya seperti gel banget, cuman masih kerasa rich-nya di kulit. Jadi di area kita yang kering tuh bakalan tetap merasakan kelembapan yang optimal. Dan di bagian T-zone kita yang berminyak itu nggak akan overly tebelan gitu, nggak akan berasa tebel ataupun gerah sama sekali. Finishnya juga kayak gini, aku suka banget. Dan ini aku suka banget juga pakai ketika aku lagi layer banyak skincare ya. Ini tuh nggak akan menambah beban berat gitu loh di wajah. Pokoknya feel-nya very lightweight. Next, masih dari brand lokal, rekomendasi aku adalah White Lab. Ini White Lab yang Ceramac Moisturizer Gel. Aku salah satu pecinta sunscreennya White Lab, dan ini adalah produk yang aku suka juga dari brandnya White Lab ya. Dia tuh moisturizernya ada ceramide, ada mugwort, dan ada banyak hyaluronic acid juga di dalam sini. Ini tuh ada centella asiatica extract, menenangkan kulitnya tuh berasa. Terus yang paling aku notice adalah dia bikin kulit aku tuh kenyal, soalnya ada peptide di dalam sini. Ada efek bikin lembut kulit juga karena ada silikon ya. Cuman gak usah khawatir, silikonnya kalau di pengalaman aku pribadi ya, dia nggak menyumbat pori kok sama sekali. Itu tuh dari cyclopentasiloxane, dia kasih kayak feel lembut aja di kulit. Overall formulasinya itu tetap ringan. Malah di dalam sini ada ingredients yang namanya phytosphingosine. Itu adalah salah satu komposisi yang unggul dalam anti jerawat. Udah gitu, tau nggak, ada ingredients favorit aku yaitu panthenol buat hydrating dan ikut meredakan jerawat juga. Cuman kalau misalnya kamu lagi nggak ada jerawat, tetap boleh banget kok pakai ini buat memelihara kulit aja dan mencegah jerawat tuh datang. Ini tuh no alkohol juga ya guys, tapi masih pakai parfum. Jadi kalau misalnya kalian kurang demen sama yang ada wangi-wangi kayak, pokoknya wangi gitu ya, tapi wanginya bukan yang tipe menusuk sampai kayak gitu, bukan yang tipe wangi kimia, masih oke lah. Cuman jadi catatan aja kalau misalnya kalian sensitif sama kandungan perfume dan silikon. Teksturnya tuh seperti ini, jadi kelihatan bening ya. Ketika di blend dia tuh ada berasa thicknya, kerasa lembab dan lembutnya. Yang ketiga adalah moisturizer yang sering banget aku ulang-ulang, yaitu COSRX. Ini COSRX Magnificent Ace yang di pump kayak gini. Ini aku paling ngefans banget sama packagingnya, ini very worth it. Aku sempat mention di
dia di moisturizer buat oily acne prone skin, karena basically ini tuh bisa untuk all skin type. Mencerahkan kulit dia bisa, meredakan kemerahan bisa juga, menjaga skin barrier kita tetap kuat juga bisa, karena ada ingredients niacinamide, ada jicama extract, ada allantoin, centella asiatica juga ada, hyaluronic acid buat hydrating, dan ada ceramide-nya juga. Untuk hyaluronic acidnya sendiri dia tuh ada 9 tipe, jadi benar-benar kulit terasa hydrating yang menurut aku cukup lama ya kerasa hidrasinya. Packagingnya pump, jadi ini super duper higienis ya, tinggal dipompa aja kayak gini tuh. Dan teksturnya memang gel, jadi kalau kalian tipe kulit kombinasi yang banyak area keringnya, ini tuh bisa kalian layer 2 kali gitu ya. Tapi menurut aku udah perfect sih, soalnya hydrating and moisturizingnya tuh bener-bener tetap kerasa intens walaupun teksturnya seringan gel seperti ini. CoeRx ini juga nggak ada alkohol dan nggak ada parfum. Next adalah Korean products. Ini tuh kalau kalian cari kulit yang bikin glowing banget, dan glowingnya itu bener-bener kelihatan kayak Korean healthy skin yang bener-bener tuh plumpy kayak jelly skin ya, bukan glowy lagi. Tada! Ini dari Dr. Jart Vital Hydra Solution yang Hydra Plump Water Cream. Ini tuh menurut aku worth it juga ya, karena isinya tuh beneran banyak dan pakai sedikit aja udah langsung bikin se-glowing itu mukanya. Kalau dari ingredientsnya, nose-nya cuman dia masih mengandung parfum. Sama juga nggak yang menyengat, bukan tipe yang bau kimia juga. Kalau yang White Lab sama Dr. Jart ini kalau mau disuruh pilih wanginya, aku lebih suka yang di Dr. Jart ya. Lanjut ingredientsnya dulu, ini tuh ada niacinamide buat mencerahkan kulit, ada adenosin yang memperbaiki skin barrier dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau misalnya lagi ada jerawat dan merah-merah itu dia bisa speed up the recovery process. Proses pemulihannya itu bisa dipercepat, redain radangnya. Terus ada glycerin buat hydrating, dan ada hyaluronic acid yang menurut aku ini tuh yang paling rich ya di antara semua moisturizer yang aku kasih tahu ke kalian hari ini. Jadi mengatasi kulit yang dehidrasi banget, dan teksturnya bakalan disukai sama sebenarnya all skin type, tapi combination skin dalam hal ini juga bakalan enjoy banget. Kayak gini detail dalamnya. Memang feel-nya juga ringan sih di kulit. Tada. Nah, kayak gini, semi gel juga tuh. Oh, lihat dong. Dia langsung kayak ada seal atau lapisan keglowingan, kayak bikin ini nih yang bikin jelly skin banget. Aku ambil sedikit ya, aku mau kasih tunjuk ke kalian, dia sesedikit ini aja bisa bikin finish yang seperti ini. Aku tuh pernah review ini di story dan langsung di komen sama teman-teman di IG kalau dari semua finish skincare yang mereka lihat aku pakai, mereka tuh paling ngefans sama finish yang ini. Bener-bener kayak jelly skin. Tuh, cakep banget sih, tanpa meninggalkan rasa berat gitu ya, dan ini nggak bikin berminyak juga. Ini tuh hidrasinya intens banget, tapi pada saat yang sama nggak bikin T-zone kita tuh makin berminyak, nggak. Tetap pokoknya sangat nyaman dan nggak perlu pakai banyak-banyak. Ini isinya banyak tapi nggak perlu pakai banyak, udah bisa mencukupi seluruh area permukaan kulit dan udah bisa kasih finish yang beneran sebagus itu. Di seri yang sama aku juga suka toner sama sheet masknya sih. Yang terakhir, salah satu moisturizer andalan aku dari sejak lama ya, 2022 apa 2021, yaitu ini. Tada! Kalian pasti udah nggak asing lagi ya, Skintific 5 Times Ceramide Barrier Moisture Gel. Yang pasti ini ada 5 Times Ceramide, perbaikin skin barrier yang lagi sangat-sangat melemah ya, karena ini aku pernah pakai di saat kondisi muka aku tuh bener-bener hancur. Ini membantu banget untuk memperbaiki skin barrier aku. Dia ada centella asiatica extract juga buat soothing, dan marine collagen yang bikin tekstur kulit tuh lebih halus. Teksturnya sendiri dia tuh nggak yang clear, nggak yang creamy juga, tapi masih termasuk gel ya. Kayaknya udah banyak banget yang cobain ini 5 Times Ceramide-nya Skintific tuh. Jadi dia gel yang ada warna putihnya sedikit juga. Tada. Nah, ini juga bakalan dinikmatin banget sih sama combination skin. Kalau di area kulit aku yang kering, biasanya aku bakalan taruh 2 layer biar dia benar-benar kerasa moisturizingnya di kulit kering. Tapi kalau di bagian T-zone tuh 1 layer aja udah cukup. Pas di apply ke kulit langsung tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi manfaatnya nggak hilang ya, dia tetap berprogres, hidrasinya juga tetap kerasa. Note aja kalau misalnya bagian U-zone kalian tuh tipe yang kering banget, pakai trik aku yaitu layer 2 kali. Aku udah entah abis berapa jar sih ini. Udah banyak aku habiskan jar yang ininya dan jar yang gedenya juga. Ini tuh ada wangi-wanginya ya guys. Jadi dia seperti wangi herbal gitu, seperti
essential oil gitulah. And that's all guys, rekomendasi aku kali ini, moisturizer yang bagus banget buat combination skin. Saran aku kalau misalnya kalian sangat-sangat bingung untuk pilih tekstur moisturizer ya, ini dia tipsnya. Kalian sesuaikan aja jumlah pemakaiannya itu di setiap area yang beda-beda kan tipenya. Di area kering, kalau moisturizer yang kamu punya itu creamy, area kering itu kan ya udah apply satu layer aja. Sedangkan di area yang T-zone itu tinggal sisa-sisanya aja di apply di area T-zone. Itu kalau moisturizer kalian creamy. Tapi kalau kalian punya moisturizer yang kayak terlalu ringan, terlalu transparan, terlalu gel, nah itu bagian yang oily dipakai normal, tapi di bagian yang kering biasanya kalian butuh layer 2-3 kali untuk mendapatkan feel moisturized yang pas dan cukup gitu loh. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan komen di bawah kira-kira kalian pengen aku kasih tips skincare apa lagi dan rekomendasi skincare buat apa lagi nih. Dan semua produk-produk yang aku rekomendasiin kalian bisa langsung aja cek di keranjang di bawah atau langsung aja klik linknya biar nggak dapat produk yang zong samaan kayak aku, supaya kulit berhasil kinclong dan sehat. Semangat skincareannya. Thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.